harga minyak goreng secara perlahan mengalami kenaikan sejak akhir tahun 2021. Harga minyak goreng yang awalnya hanya 14.000 per liter melonjak sampai 25.000 per liter atau meningkat hampir 80%. Kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng menyebabkan antrian panjang ibu-ibu pembeli minyak goreng. Pedagang dan pengusaha kuliner juga menjerit. Drama minyak goreng semakin menarik karena Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dirjen Indrasari Wisnuwardana dituduh memberikan izin ekspor minyak sawit atau CPO kepada perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan. Sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar dunia, kenapa harga minyak goreng melonjak? Dan apakah kebijakan pemerintah dalam meredam harga minyak goreng efektif? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Minyak sawit merupakan bahan baku pembuatan minyak goreng. Tapi, sebenarnya banyak produk yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku, seperti margarin, sabun, sampo, kosmetik, deterjen, pelumas, bahkan bahan bakar biodiesel. Indonesia adalah negara penghasil CPO atau minyak sawit terbesar di dunia, dengan kontribusi sekitar 58%. Malaysia berada di peringkat kedua dengan kontribusi 26%. Artinya, gabungan Indonesia dan Malaysia menyumbang sekitar 84% dari total produksi CPO dunia. Dari sisi ekspor, Indonesia juga menjadi eksportir minyak sawit terbesar di dunia dengan kontribusi 56%. Malaysia berada di peringkat kedua dengan kontribusi sebesar 34%. Jadi, Indonesia dan Malaysia berkontribusi sekitar 90% dari total ekspor minyak sawit mentah global. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki luas perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia, mencapai 15 juta hektar. Namun, Kementerian Pertanian mencatat lahan yang masuk kategori produktif seluas 13 juta hektar atau 87% dari total luasnya. Dari luas lahan produktif tersebut, total produksi minyak sawit Indonesia mencapai 50 juta ton pada 2021. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pemain utama minyak sawit dunia. Harga rata-rata CPO global sepanjang 2021 sekitar $1.000 per ton dengan harga tertinggi $1.400 per ton. Namun, pada bulan Maret 2022, harga CPO dunia menembus harga $2.000 per ton atau naik 100% dibandingkan harga rata-rata tahun 2021. Kenaikan harga CPO ini disebabkan oleh tingginya permintaan dan terhambatnya rantai suplai CPO menjelang berakhirnya pandemi COVID-19. Selain itu, konflik Rusia-Ukraina menjadi pemicu tingginya harga CPO karena Ukraina adalah penghasil minyak bunga matahari terbesar di dunia. Minyak bunga matahari memiliki beberapa fungsi yang sama dengan minyak sawit. Dengan terhambatnya suplai minyak bunga matahari dari Ukraina, maka permintaan terhadap minyak sawit pun otomatis mengalami kenaikan. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina, harga CPO masih berada pada level $1.600 per ton. Namun setelah invasi, harga CPO mencapai $2.000 per ton. Tingginya harga global mendorong perusahaan sawit melakukan ekspor secara besar-besaran dan mengurangi suplai dalam negeri. Inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak goreng. Kalaupun ada, harganya cukup tinggi. Maka terjadilah antrian panjang ibu-ibu yang ingin membeli minyak goreng di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah lantas mengambil beberapa kebijakan, seperti DMO atau Domestic Market Obligation, DPO, yaitu Domestic Price Obligation, HET, harga eceran tertinggi, dan BLT, bantuan langsung tunai. Kebijakan-kebijakan tersebut ternyata belum mampu meredam harga dan mengatasi kelangkaan minyak goreng.
harga minyak goreng di pasar masih sekitar 22.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar 14.000 per liter. Pada tanggal 28 April 2022, Presiden Jokowi mengambil kebijakan sapu jagat, yaitu melarang ekspor semua minyak sawit dan produk turunannya. Kebijakan sapu jagat ini memang bisa menurunkan harga minyak goreng, meskipun masih jauh di atas harga eceran tertinggi. Sebaliknya, kebijakan larangan ekspor justru memukul industri kelapa sawit. Harga TBS atau tandan buah segar sebelum larangan ekspor sekitar 3.000 per kilogram. Tapi kini harganya jatuh hingga di bawah 1.000 per kilogram. Bahkan, sudah banyak pabrik pengolahan kelapa sawit yang berhenti membeli TBS dari petani. Petani kelapa sawit pun mengalami kerugian yang cukup besar. Menurut Apkasindo atau Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, petani sawit mengalami kerugian sampai 14 triliun akibat kebijakan larangan ekspor CPO. Larangan ekspor CPO juga berdampak buruk pada pendapatan negara. Nilai ekspor CPO pada bulan Maret 2022 senilai 43 triliun rupiah. Dengan demikian, Indonesia kehilangan pendapatan sekitar 43 triliun rupiah tiap bulannya selama larangan ekspor kelapa sawit diberlakukan. Presiden Jokowi akhirnya mencabut larangan ekspor CPO pada tanggal 23 Maret 2022. Dengan demikian, larangan ekspor CPO hanya berlangsung selama 3 minggu. Pertimbangan Presiden karena harga minyak goreng dalam negeri sudah turun ke level 17 ribuan per liter. Meskipun sebenarnya masih di atas harga eceran tertinggi 11-14 ribu per liter. Bagaimana kelanjutan drama minyak goreng? Kita tunggu saja episode berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya.